إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufidaidu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita belajar Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ya, masih bersama kitab Ad-Durrah Al-Qudamiyah. Kita sampai di kaidah yang ke-6, Al-Qaidatu atau ke-7, Al-Qaidatu As-Sabi'ah. Kaidah ke-7, as-saqitu la ya'udu. Ya, kita tulis kaidah yang ke-7. Al-qaidatu as-sabi'ah. Bunyi kaidah adalah as-saqitu la ya'udu. Ya, yang sudah gugur itu tidak kembali. Kemudian makna al-kaidah yaitu anna ma yasqutu minal huquqi fa innahu la ya'udu ba'da suqutihi. Di hak-hak yang sudah digugurkan maka tidak bisa kembali lagi setelah digugurkan. Yang dimaksud dengan isqat wal muradu bi isqati syakhs haqqahu bi ikhtiyarihi wa ridahu. Maksud di isqat apa? Yaitu seorang itu menggugurkan haknya dengan pilihannya sendiri dan dengan keridhoannya. Artinya tidak dipaksa ya. Nah, karena itulah isqat yang muktabar. Ya. Ini maknanya seperti ya, namanya kaidah. Kalau seorang itu sudah menggugurkan haknya, dia punya hak, kemudian digugurkan. Berarti sudah gugur haknya, tidak boleh kemudian dia menuntut haknya lagi karena sudah digugurkan. Kemudian dalil kaidah. Ya, bisa dilihat di Al-Baqarah 280. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Maka jika seorang yang berhutang itu ya dzu usrah, yaitu kesulitan ya, artinya ekonominya lagi sulit ya, maka fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tangguh, tundalah penagihan. Jadi kalau ada yang hutang itu dia masih dalam kesulitan, maka fanadhiratun ila maisarah, tundalah ya penagihannya, berilah tangguh sampai dia longgar ekonominya ya, sampai berkecukupan. Kemudian Allah berfirman, wa anta shadaqu khairul lakum. Kalau engkau sedekahkan, artinya diputihkan, hutangnya dibebaskan, maka ini khairul lakum, lebih baik dari untuk kalian. Jadi kalau kita punya piutang ya boleh, kita juga boleh menagihnya ya. Ya, kemudian kalau kita bebaskan ya itu lebih baik ya. Jadi sudah saya bebaskan hutangmu, dan nggak usah dibayar. Nah itu wa anta shadaqu khairul lakum. Nah kalau sudah dibebaskan itu berarti dia sudah menggugurkan haknya ya. Jadi kita punya piutang pada Zaid, kemudian kita bilang ke Zaid, udah hutangmu saya putihkan, saya bebaskan, kamu tidak usah kamu membayar hutangmu. Berarti hak kita untuk dibayar hutang itu sudah bebas, gugur. Berarti namanya ini menggugurkan. Ini di Al-Baqarah 280. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aid fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi laisa lana masalu
laisa lana masalu sau al-aid fi hibatihi. Ya. Nah, ini ada apa? Bunyi hadis. Fi hibatihi atau fi shadaqatihi. Ya. Al-aid fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi. Ya. Dan ada laisa lana masalu asau. Orang yang menarik kembali al-aid itu menarik, ya, orang kembali. Artinya orang yang menarik kembali fi hibati pemberiannya, maka diibarahkan, diumpamakan oleh Nabi SAW di hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Orang yang menarik pemberiannya itu diibaratkan seperti apa? Anjing yang mengambil kembali muntahannya. Nah, ini aid. Nah, diibaratkan seperti ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan laisa lana masalu saut. Enggak ada apa permisalan yang lebih buruk dari ini. Ya, buruk sekali. Jadi anjing, jadi kan ada anjing muntah. Kemudian muntahnya diambil lagi. Nah, itu kan perbuatan yang menjijikkan dan buruk. Ya. Nah, ada perbuatan yang semisal itu. Ya. Di sini kan ada penyerupaan, ya, diserupakan dengan hewan yang hewan kotor, najis, ya. Sehingga ini jangan menyerupai seperti itu. Nah, apa perbuatan itu? Di sini apa? Al-aid fi hibatihi. Orang yang menarik kembali pemberiannya. Menarik apa? Pembeliannya. Jadi sudah diberikan, ditarik kembali, diminta kembali. Ya. Wajhul istidlal yaitu tadi disebutkan yang di Al-Baqarah 280 disebutkan wa in kana usratin fa nadhiratun ila maisarati wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya apa? Orang yang menggugurkan hutangnya, ya, dari orang yang kesusahan ekonominya, maka tidak boleh lahu falaisalu al-audah bi mutalabatihi bi maratan ukhra bi adami sihhati rujuk fil hibah. Wali anna zimata al-mu'sir qad bari'at minadain bi saqatihi. Jadi orang yang punya piutang, misalnya kita punya piutang pada Zaid tadi, kemudian kita katakan pada Zaid sudah tidak usah kamu bayar hutangmu, sudah saya putihkan. Nah, berarti kita sudah menggugurkan hak kita. Kemudian bolehkah kita kemudian mengatakan pada Zaid, saya nggak jadi, saya mau minta hutangnya lagi. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kalau melakukan seperti itu, dimisalkan seperti anjing mengambil lagi muntahannya. Namanya apa? Karena sudah sakit. Sudah apa? Hak kita sudah sakit gugur, la yaud, nggak boleh kembali lagi, sudah nggak punya hak untuk menagih hutang, ya. Kita sudah tidak punya hak untuk menagih hutang karena hutang tadi sudah diputihkan. Nah, ini hibah itu kalau sudah diberikan tidak boleh ditarik. Di Al-Majalis As-Sa'idiyah disebutkan, menukilkan dari perkataan Al-Iz di Kuwaitnya, Kuwaitul Ahkam fi Masalihil Anam, beliau mengatakan wa haram aruju'a fil hibati ba'da luzumiha ala sifal aba wal umhat hatta syaba al-aida fi hibati kal kalbi ya'udu fi qaihi yajran 'anil 'aud fiha lima fi min aziyatil muttahab bi izalati milkihi ma'a tahammulihi daima minnatil ajanib. Ya. Intinya apa? Haram, ya, seorang menarik lagi pembeliannya setelah lazim. Jadi hibah itu dia sudah lazim kalau dikobetnya. Jadi misalnya kita ngasih ke ZZ, kamu saya kasih kitab. Ya. Nah, kalau kitab ini sudah dipegang oleh Zaid, nggak boleh kita ambil lagi, karena sudah lazim. Tapi kalau belum, kitabnya belum dipegang Zaid, belum kita serah terimakan ke Zaid,
maka boleh kita cancel. Artinya tidak sampai kemudian masuk kategori ini, ya masih bisa karena belum lazim. Kita katakan Zaid, kamu saya beri kitab, kitabnya belum dikasihkan, kemudian kita mengatakan, oh Zaid maaf nggak jadi soalnya ini kitabnya apa penting mau dipakai untuk apa. Nah, itu belum lazim. Tapi kalau sudah lazim, Zaid kamu saya kasih kitab, kitabnya sudah kita kasihkan Zaid, sudah dipegang, lazim. Kalau kita kemudian Zaid saya ambil lagi ya kitabnya, nah, soalnya ternyata saya butuh, padahal sudah dipegang Zaid, maka ini seperti menjilat muntahannya. Nah, haram tuh nggak boleh. Dan di sini tadi di Qawaidul Ahkam disebutkan kecuali siwa alaba wal umhat, kecuali orang tua. Di sini disebutkan kecuali orang tua. Jadi ada pengecualian kalau orang tua memberikan kepada anaknya. Tapi di antara penerapannya, ya, di sini disebutkan kita ada di Al-Jawahir alatnya. Jika seorang penjual idza salama al-bai al-mushtari as-sil'ata qabla qabdi asaman, seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli sebelum penjual tadi menerima bayaran, maka penjual telah menggugurkan haknya untuk menahan barang. Maka setelah itu nggak boleh kemudian ditahan. Ya. Jadi karena penjual ini kan bisa, ini saya jual bolpen kitab, kemudian pembelinya belum bayar ke saya, maka ini boleh saya tahan. Ya, boleh saya tahan dulu sampai bayar. Nah, tapi kalau dia belum bayar, kalau sudah saya serahkan, nggak boleh saya tarik lagi. Ya, untuk apa? Saya tahan. Karena saya sudah menggugurkan hak saya untuk menahan. Nah, jadi kalau belum dibayar, saya boleh menahan barang dagangan saya. Tapi kalau sudah saya serahkan, belum dibayar, nggak boleh saya tarik kembali. Ya, karena saya sudah menggugurkan hak saya. Kemudian di bab syuf'ah, seandainya seorang partner yang lama itu menggugurkan haknya untuk mengambil hak syuf'ah, maka tidak boleh diambil kembali. Ya. Di bab syuf'ah nanti akan ada di pelajaran fikih. Misalnya ada dua yang berserikat, ya. Saya sama Zaid punya tanah, satu bidang tanah, tidak ditentukan batas-batasnya, pokoknya tanah 100 meter persegi milik saya dan Zaid. Kemudian Zaid menjual kepada orang lain tanpa izin ke saya, maka saya berhak kemudian mengambil hak saya. Orang lain tadi saya kasih uang, berapa kamu belinya, kemudian tanah saya ambil. Nah, saya punya syuf'ah. Tapi kalau saya kemudian tidak mengambil hak tadi, ketika sudah tahu oh dibeli oleh si fulan, saya diam saja lewat beberapa waktu, beberapa hari, berarti saya sudah ridho nggak ngambil haknya. Di suatu saat kok kemudian saya mau ngambil haknya nggak bisa, karena sudah saya gugurkan hak tersebut. Kemudian di antaranya lagi adalah perempuan, seorang istri boleh menahan dirinya untuk tidak menyerahkan diri pada suami sampai dia menerima mahar yang kontan. Tapi kalau dia sudah dengan sukarela menyerahkan dirinya ya kepada suaminya sebelum menerima mahar tadi, kemudian suaminya menjimaknya, nggak boleh kemudian dia menuntut untuk fasakh. Ya, karena dia tadi sudah sukarela menggugurkan haknya. Sebenarnya dia punya hak untuk menahan diri, ya tidak serahkan ke suami. Tapi ketika dia sudah sukarela, ya tidak boleh tadi dia untuk mengajukan fasakh. Kemudian contoh yang lain, misalnya dalam kasus kisos, kalau wali maktul yang terbunuh memaafkan, sudah dimaafkan, ya misalnya dimaafkan tidak dikisos lah, pakai diat saja, ya. Atau misalnya tidak pakai diat, ya. Maka kalau sudah dimaafkan, dinyatakan seperti itu, nggak boleh kemudian tidak boleh dia kemudian oh saya menuntut kisos lagi, tidak boleh, karena sudah menyatakan ini sudah tidak dikisos, nggak apa-apa, pakai diat saja, atau bahkan tidak pakai diat juga, gratisan, artinya tidak ada tuntutan diat. Nah kemudian dia kembali lagi mau minta menuntut itu, maka tidak boleh, karena ini sudah sakitun, sudah gugur haknya, maka tidak boleh untuk kembali lagi, tidak bisa kembali lagi. Sebagaimana tadi ya, kalau kita memberi sesuatu pada orang lain, sudah gugur hak kita, nggak boleh kemudian ditarik kembali, dan contoh-contoh yang lain yang semakna dengan kaidah ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.